Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Pagi-pagi harus dengan semangat ya, supaya endingnya juga nanti habis pembelajaran kita juga ya endingnya baik juga, soal terjawab semua. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ya, ada baiknya ketua kelas silahkan pimpin doa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya. Jadi siap belajar ya? Jadi kalau saya katakan bagaimana keadaannya, kabarnya katakan alhamdulillah sehat, siap belajar. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Siap belajar. Saya ulangi, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, siap belajar. Iya, begitu. Hari ini nak, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan materi yang berbeda ya. Adapun materi hari ini, saya lupa tadi ya, saya absen dulu ya. Siapa temannya yang tidak hadir? Siapa itu? Siapa? Baso Farel. Siapa lagi? Daniel sakit. Oke. Oh, sudah keluar. Oke. Jadi aman. 3 orang tidak ada ya. Jadi kita lanjut. Jadi adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian apa tujuan yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Yes. Teks prosedural. Apa itu teks prosedural? Masih ingat? Kira-kira kalau saya tanya, teks prosedural dengan teks eksplanasi, apa persamaannya? Persamaan antara teks prosedural dan teks eksplanasi adalah keduanya bertujuan untuk memberikan informasi. Kedua jenis teks ini biasanya berisi langkah-langkah atau penjelasan secara rinci tentang suatu proses atau konsep. Iya, betul. Kalau ditanya persamaannya, ya dua-duanya ada informasi yang disampaikan. Kemudian dua-duanya juga merujuk pada proses. Ya, ada proses. Tes eksplanasi juga merujuk pada proses. Tes prosedural juga demikian. Jadi tetap ada korelasi antara teks prosedural dengan teks eksplanasi. Ya. Nah sekarang ada sedikit video yang akan saya putar. Tolong disimak baik-baik. Sekolah selalu menjadi aku selalu bangun dan menangis ketika sampai di rumah dan selalu bertanya kenapa aku menjadi seperti ini. Bagaimana? Sudah disimak? Nah, saya tanya dulu. Video apa yang barusan kamu saksikan? Perundungan. Perundungan ya, atau biasa disebut dengan pembulian ya. Ini yang sekarang lagi familiar, yang lagi disosialisasikan di sekolah-sekolah. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Tapi apa yang coba kalian dapat terkait dengan isi dari video yang barusan kalian simak. Alia,
bentuk perundungan apa yang dia alami oleh si Rino? Jadi pada saat Berdiri nak, berdiri ya. Jadi video tersebut diawali dengan Rino yang bercerita bahwa di sekolah ia sering dibully oleh teman-temannya dengan mengatakan bahwa si Rino ini culun lah, bodoh lah, hitam lah, dan tidak mampu. Hingga pada saat gurunya menjelaskan di papan tulis di depan, Rino ini tidak fokus. Jadi gurunya itu mengatakan bahwa Rino ini malas, sehingga kemudian temannya ikut bersorak mengatakan si Rino ini malas. Kemudian terjadilah pertengkaran antara si Rino dan temannya. Kemudian Rino ini dipanggil oleh guru ke ruang BK. Kemudian guru tersebut bertanya mengapa ia berbuat tersebut. Si Rino menjelaskanlah di video tersebut. Kemudian pada saat pulang ke rumah, Rino berkata bahwa di sekolah ia seperti di penjara karena akibat dari perundungan tersebut. Hingga pada saatnya pembagian rapor, orang tua Rino dipanggil oleh gurunya dan mengatakan bahwa si Rino ini tidak bisa naik kelas. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perundungan ini apa yang dialami Rino, ini bentuk perundungannya apa ini? Dikatakan apa dia? Ya, sosial ya, fenomena sosial. Maksud saya ini perundungan yang dialami Rino itu dalam bentuk apa? Dikatakan jelek, si miskin, apalagi? Culun, apalagi? Malas, hitam, bodoh, ya. Akhirnya efeknya apa? Rino jadi malas ke sekolah. Dia malas ke sekolah karena apa? Dia mendapati dirinya ya dibully sama teman-temannya. Bahkan dari video tadi kita dapati bahwa gurunya sendiri juga mengatakan dasar anak malas, ya. Dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi tempat bagi saya di sekolah, ya. Dikatakan diejek sama temannya, kemudian dibully juga sama gurunya, dikatakan kamu dasar anak pemalas, ya. Efeknya apa? Akhirnya Rino tidak naik kelas. Ini coba yang dipaparkan di video. Apa hubungannya dengan teks eksplanasi? Ya, apa hubungannya dengan teks eksplanasi bahwa ini memperlihatkan bagaimana proses perundungan yang dialami oleh Rino. Itu sebenarnya ya. Dia hanya merujuk bagaimana sebenarnya proses perundungan itu yang dialami oleh Rino. Dan ini yang coba kita ulas di teks eksplanasi. Termasuk bentuk perundungan yang dialami oleh Rino. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Ya, oke. Coba saya jelaskan sedikit materi terkait dengan teks eksplanasi ya. Ya, hakikat teks eksplanasi kita masuk pengertian, kemudian ciri dan struktur kebahasaan karena ini akan kita kaji ya, struktur dan kaidah kebahasaan. Yang mana itu? Sebentar kita simak baik-baik ya. Ya, ini teks eksplanasi dari beberapa pendapat, dua pendapat dari pakar. Satu menurut Kosasi mengatakan teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan satu proses atau peristiwa tentang asal usul, ya, proses atau perkembangan suatu fenomena. Kemudian menurut Restuti, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu proses atau fenomena alam, bahkan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Semuanya mengarah pada proses. Iya, semuanya mengarah pada proses. Intinya itu, semuanya mengarah pada proses. Lanjut. Nah, kemudian disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi mengenai proses bagaimana terjadi suatu peristiwa atau kejadian dan mengapa bisa terjadi. Baik itu mengenai peristiwa alam maupun sosial. Ya, digarisbawahi. Ya.
Makanya di dalam teks eksplanasi itu ada dua kajiannya. Yang pertama itu adalah mengkaji bagaimana dan mengkaji mengapa. Satu merujuk pada proses, satu merujuk pada proses sama kronologi. Proses satu merujuk kepada sebab akibat. Jadi ada yang dikatakan teks eksplanasi temporal. Temporal itu apa? Temporal itu apa? Kronologis. Teks ya, dan satu kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab akibat. Jadi satu mempertanyakan bagaimana dan satu mempertanyakan kenapa peristiwa itu terjadi. Bagaimana, kalau dikatakan bagaimana, dia merujuk pada proses, dan kenapa itu merujuk kepada sebab akibat. Ya, lanjut. Ya, teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan pembaca. Ya, jelas. Ya, ketika kita membaca eksplanasi, ada informasi penting ya yang didapat dari situ. Ya, kenapa? Karena teks eksplanasi itu tidak bisa direka-reka. Dia harus faktual, dia harus nyata. Ya, tidak bisa kita menulis teks eksplanasi semaunya kita saja. Saya mau menulis teks eksplanasi. Tidak, ya. Teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta di lapangan. Apa yang terjadi? Biasanya ya, makanya orang biasa melakukan penelitian-penelitian. Kenapa? Karena teks eksplanasi itu tidak serta-merta orang menulis. Jadi harus ada kajian-kajian terlebih dahulu secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, lanjut. Ya, ini tadi saya katakan ciri-cirinya termasuk faktual, ilmiah, ya. Ya, ini. Sekarang kita berada di sini. Ini yang akan kita bedah sebentar. Struktur teks eksplanasi. Ya, ini yang akan kita bedah sebentar. Ada tiga. Kalau ketika kita berbicara masalah wacana, dia terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum. Ya, pernyataan umum terdiri dari latar belakang kejadian, masuk deretan penjelas, kronologis, dan penyebab. Nah, disinilah fungsinya nanti. Fungsinya apa? Fungsinya konjungsi, penggunaan konjungsi dalam deretan penjelas. Ya, kemudian masuk interpretasi. Interpretasi sini adalah simpulan. Simpulan dari mana? Simpulan dari paparan sebelumnya. Kemudian pakar menyimpulkan dari apa yang dikemukakan di awal. Ya. Kaidah kebahasan. Informasi harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Informasi harus bersifat ilmiah, tidak bersifat fiktif. Ya, apa yang terjadi di lapangan itu yang ditulis. Makanya saya katakan dari awal, orang yang menulis teks eksplanasi itu tidak serta-merta dia hanya menulis, harus berdasarkan apa yang terjadi. Ya, ada kajian ilmiah, ada kajian literatur yang terkait dengan tulisannya mengenai teks eksplanasi. Kemudian lebih banyak menggunakan verba material. Ya, verba material di sini adalah merujuk pada aksi. Misal, memukul, ya, menulis, aksi, ada tindakan di dalamnya, meletus, ya, apalagi, menendang, ada kegiatan, ada aksi, itu verba material, ya. Kemudian menggunakan konjungsi waktu dan kausal, sudah tadi ya, kausal yang memperlihatkan ada hubungan sebab akibat. Kalau sebab akibat biasa konjungsi apa yang digunakan? Karena, apalagi? Oleh karena itu, apalagi? Sebab, oleh karena itu, akibatnya, jangan sampai karena, ya kan, dia runtun, ya, dia runtun, memperlihatkan proses sebab akibat, otomatis ada endingnya. Akibatnya apa? Akibatnya apa tadi dari perundungan itu? Akibatnya ya, Roy tidak naik kelas, ya. Jadi tadi video yang saya putar itu lebih merujuk pada teks eksplanasi, bukan teks ya, merujuk pada video
Kausalitas memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat. Iya. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Fakta real terjadi di lapangan. Ya, paham sampai sini? Paham. Ya, ini belum ya. Kita belum sampai di langkah-langkah. Kita hanya sampai, insya Allah pertemuan depan kita masuk di sini. Tapi kita belum di sini ya. Ini langkah-langkah menulis teks eksplanasi belum. Kita hanya sampai menelaah. Kita sampai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Chandra. Baik, bagaimana cara membedakan konjungsi kausalitas dan konjungsi temporal? Iya, konjungsinya. Penggunaan konjungsi tadi sebagian dipaparkan oleh Titah temannya dan sebagian dipaparkan juga tadi sama Alia. Barangkali Titah mau berkomentar. Bagaimana cara membedakan penggunaan konjungsi pada eksplanasi temporal, kronologis, dan eksplanasi kausalitas? Saya mau bagi kelompok. Jadi kita bergerak. Jangan dulu ya, kita bergerak sesuai dengan nomor urutnya saja di absen. Ya, di absensi. Jadi kita bagi karena ada 3 kelompok. Minimal dalam satu kelompok itu 7 orang. Ya, jadi saya menamai kelompoknya bukan kelompok 1, bukan kelompok 2, kelompok 3. Tapi saya menamai dengan kelompok saya pasti bisa. Kelompok saya, kelompok pasti, dan kelompok bisa. Ya, kita gunakan ini. Kenapa? Ya, kita punya ya supaya nanti ketika kalian diberi tugas mampu mengeksekusi dengan baik itu tugasnya ya. Jadi kita sepakat saja kelompok saya. Jadi yang dapat nanti di sini ini kelompok saya ya. Saya pasti bisa. Ya, silahkan bergerak sesuai dengan nomor absennya ya. Oh, 7 ya, oke 7. Jadi, oke aman. Oke, sudah ya. Cukup. Jadi sedikit perhatiannya, karena LKPD-nya sudah ada di tangan masing-masing, saya kasih petunjuk teknis untuk mengerjakan. Ya, ini ada wacana yang terkait dengan teks eksplanasi yang kita ambil itu gunung meletus. Gunung meletus masuk fenomena apa? Alam. Lengkap ya? Lengkap ya? Tadi kita ambil video, itu fenomena sosial. Sekarang kita ambil fenomena alamnya, gunung meletus. Jadi tidak ada lagi nanti yang bertanya bahwa yang mana itu fenomena alam, yang mana itu fenomena sosial. Semua tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa tadi itu perundungan adalah salah satu bentuk fenomena sosial. Kemudian ini gunung meletus termasuk fenomena alam. Ya, oke. Lanjut. Nanti wacananya dibaca ya, Nak ya. Nah, ini yang kita mau kerjakan sebentar. Tentukan masing-masing 3 informasi. Jadi diminta Ki mencari 3 informasi, tentunya yang berupa fakta, ya. Jadi cari informasi yang berupa fakta yang terdapat dalam wacana, kemudian kalian diminta, ya, urutan kejadiannya. Jadi merujuk pada kronologisnya, bagaimana, ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalnya dalam wacana ada misalnya hujan, kemudian diminta bagaimana proses hujan itu terjadi, ya, urutan kejadian. Lanjut,
Nah, ini tadi yang dipertanyakan Chandra. Kaidah kebahasaan. Penggunaan konjungsi kausalitas dan penggunaan konjungsi temporal. Nah, ini kronologis, ya. Kausalitas. Kausalitas tadi merujuk apa? Bagaimana atau mengapa? Sebab akibat. Kalau sebab akibat berarti mengapa atau bagaimana? Mengapa. Ya. Kalau temporal, kronologis, bagaimana? Iya, bagaimana. Jadi konjungsinya yang diminta, tapi disertai kutipan. Disertai kutipan yang ada dalam teks. Jadi begitu kalian dapat penggunaan konjungsi dalam teks, ya, kalian tulis, kemudian dari teks itu kalian garis bawahi saja. Tahu maksud saya? Apanya yang digaris bawahi? Bukan kutipannya, tapi penggunaan konjungsinya. Ya, saya ulang, yang digaris bawahi bukan, bukan kalimatnya, bukan. Yang digaris bawahi adalah konjungsinya. Jadi kalian tulis kutipannya, kemudian garis bawahi penggunaan. Dia tidak minta banyak, tapi kalau kalian temukan ya minimal dua-dua lah, ya, dua konjungsi kausalitas dan dua konjungsi temporal dalam teks. Kalau dapat dua, paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Sudah bisa mengeksekusi LKPD-nya? Sudah. Kalau begitu, silahkan bekerja. Faktanya kamu uraikan bagaimana prosesnya itu. Gunung meletus. Siapa lagi? Vito. Kamu dapat faktanya? Baca dulu, nak baca. Baca supaya jadi ini fakta. Kamu temukan fakta. Fakta kan sesuatu yang real terjadi, ya. Kemudian urutan kejadiannya, urutan kejadian dari fakta yang kamu temukan. Misal, kamu baca dulu. Kamu baca, kira-kira yang mana fakta di situ? Bagaimana atau ya? Paham ya? Tulis Mina ini, tulis. Kamu tulis. Tapi kita bermain dulu ya sedikit. Sudah? Kelompok saya fix, selesai. Kelompok pasti? Belum. Ya. Kelompok bisa. Kalau tidak mampu temukan dua, satu saja. Tapi semua dieksekusi ya. Mulai dari penemuan fakta, penemuan konjungsinya, kausalitas dengan temporalnya. Kita bermain sedikit supaya tidak jenuh. Yang dilihat bukan tulisannya. Saya ulang. Yang dilihat bukan tulisannya, tapi warnanya. Yang banyak kesalahannya kita hukum. Ya. Ya. Ya, adalah. Coba dengar. Jadi begitu kita pindah slide langsung. Hijau, kuning. Jadi jangan menunggu lagi ada aba-aba ya. Oke. Yang dilihat warna bukan tulisan, ya. Ya. Mulai. Kuning, hijau, merah, biru. Kuning. Ya, oke. Merah. Biru. Jai. Di sini yang paling banyak salah. Kuning. Hijau. Siapa tadi yang banyak kesalahan di sini? Ini kurang berapa? 1 ya. Kalau ini ulas yang banyak tadi ya. Ulas tadi yang banyak kesalahannya ya. Jadi baca dulu LKPD-nya karena begini, ada kecenderungan orang-orang itu malas berliterasi karena saya tidak jamin kalian baca semua ini. Ya. Jadi malas berliterasi. Kenapa? Dia punya kemampuan audionya saja, menyimaknya saja. Orang cenderung lebih suka menyimak ketimbang
membaca. Iya. Kalau disuruh membaca, taruhlah misalnya membaca dongeng, ya. Disuruh silakan dibaca, tapi ketika saya katakan, oh, oke, coba dengar. Saya akan menceritakan tentang si Jelok Temampu, cerita rakyat si Jelok Temampu, atau Putri Tak Dampali. Langsung pasang telinga semua. Itu itu ada indikasi bahwa kalian lebih suka menyimak ketika disuruh dibanding berliterasi, membaca ya. Oke, dibagi. Ada 9 berarti ya nanti keluar 2 orang. Nanti saya tunjuk. Coba. Ya. Kasih besar ya. Ya, langsung lanjut sampingnya. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan senda permukaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan. Sekarang kita mulai berdiskusi tentang temuannya tadi di dalam wacana. Saya mulai dari kelompok saya dulu. Siapa yang mau? Dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif, seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan jatuhan piroplastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Itu apanya itu? Dampak negatifnya. Oke, di sini saya tanya, kira-kira setelah kita belajar ini teks eksplanasi, apa yang kamu bisa dapat, ambil manfaat? Siapa yang bisa? Iya, Batari. Ya, jadi menurut saya banyak hal-hal baru yang saya ketahui lewat belajar ini. Misalnya, mengapa gunung meletus dapat berproses dan ada juga yang dapat dalam teks eksplanasi yang mana saja yang dapat diberikan sebagai kondisi kausalitas dan kondisi temporal lewat belajar hari ini. Wah. Iya. Saya itu baru lihat Batari ngomong ya. Ya. Betul ya. Closing bagus ya. Jadi apa yang dia pahami Batari bahwa selama ini dia tuh kurang paham dengan teks eksplanasi. Tapi setelah kita belajar hari ini, dia paham, dia tahu proses gunung meletus ya, itu tadi ya, dia tahu penggunaan konjungsi temporal yang mana, dia tahu konjungsi, apalagi kausalitas, penggunaan konjungsi kausalitas ya. Jadi hari ini saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Ada beban di kepala tentang teks eksplanasi? Sudah. Jadi sudah dipaham semua? Tidak ada materi yang sulit tadi. Ada materi yang sulit tadi terkait dengan teks eksplanasi? Tidak ada. Jadi alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah belajar teks eksplanasi. Tentunya manfaatnya ya itu. Itu tadi yang dipaparkan oleh Batari, bahwa minimal kita tahu proses terjadinya sesuatu. Bagaimana sesuatu itu terjadi, menambah informasi, menambah wawasan dengan membaca teks eksplanasi ya. Ya, materi hari ini saya anggap cukup. Insya Allah kita ketemu pekan depan tentunya dengan materi yang berbeda ya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.